Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Falhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita berusaha selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan dan juga karunia yang tidak mungkin bisa dihitung dan tidak ternilai saking banyaknya dan besarnya. Antara lain Allah memberikan kita nikmat usia yang dengannya kita bisa memperbaiki amal-amal kita dan juga kita bisa menambah amal-amal soleh yang kelak akan menjadi sesuatu yang harapan, sesuatu yang jauh lebih baik menjadi harapan dan juga akan menjadi sesuatu yang abadi dengan amal-amal tersebut. Pada pagi ini insyaallah kita berada di tanggal 8 Dzulhijjah, satu di antara hari-hari yang sangat agung, satu di antara hari-hari untuk beramal yang paling agung. Masih ada 2 hari untuk kita memperbanyak dan memperbagus amal kita, karena kita masih berada di hari-hari yang terbaik setelah sepanjang setahun. Dan juga hari ini adalah hari yang saudara-saudara kita di Tanah Suci tengah menjalani hari tarwiyah. Hari tarwiyah adalah dari kata tarwiyah, artinya hari pengumpulan air. Kenapa dinamakan demikian? Karena pada saat itu dahulu jemaah haji mengumpulkan air di hari ini, di tanggal 8, untuk persiapan ke Mina. Maka mereka mengumpulkan air di hari ini, lalu mereka kemudian bergegas menuju Mina. Dan jemaah haji umumnya, khususnya yang Indonesia, biasanya hajinya jenisnya adalah haji tamattu. Haji tamattu ini haji yang menggabungkan antara haji dan umrah, dengan pelaksanaan umrah terlebih dahulu. Setelah selesai kemudian dia tahallul. Setelah itu dia menunggu sampai hari-hari haji dimulai, maka dia kembali berihram. Dan disunahkan dimulainya di hari ini, di hari tarwiyah, dengan mereka memulai ihramnya menggunakan pakaian ihram dan berlaku larangan ihram lainnya, dan dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Dan itu dimulai disunahkan di waktu duha di hari ini. Di waktu duha hari ini tentunya waktu Saudi, waktu Mekah khususnya, waktu Mekah. Maka mereka bergerak dari tempat mereka menginap menuju Mina, untuk selanjutnya mereka mabit atau menginap di Mina, ya. Dan bagi mereka yang mengambil kesunahan ini, yang disebut menginap adalah dia menginap minimal lebih dari setengah malam. Bagaimana cara menghitungnya? Maghrib sampai subuh dihitung berapa jam? Dihitung berapa jam dibagi 2. Maka yang disebut tengah malam dalam penanggalan Hijriyah bukan pukul 12.00, tapi maghrib sampai subuh dibagi 2. Di pertengahannya itulah yang disebut tengah malam. Maka mereka yang ingin mabit mengambil kesunahan ini di tanggal hari tarwiyah atau 8 Zulhijjah ini, dia menginap sampai lewat tengah malam sedikit. Maka apabila dia ada hajat atau ada yang lainnya, dia misalnya keluar, maka tidak masalah. Tetapi tentunya yang sempurna, sunnah ini diambil sampai dia subuh. Sampai dia subuh, lalu dia sholat subuh dan dia berzikir sampai waktu duha. Dan di waktu duha baru kemudian dia bergerak, ya, menuju Arafah,
untuk melaksanakan salah satu rukun haji, puncak dari ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Ya. Walaupun jemaah haji Indonesia karena kepadatan jemaah haji, terutama antrian ketika masuk Arafah, sehingga pemerintah Indonesia banyak yang kemudian mengirimkan jemaahnya itu langsung ke Arafah, entah itu tanggal 9 atau bahkan dari tanggal 8, tidak ke Mina terlebih dahulu. Apakah ini sah? Ini sah tentu saja, karena mabit di Mina ini adalah hukumnya sunnah ya. Namun tentunya kalau seseorang bisa, maka itu lebih melengkapi kesempurnaan ibadah hajinya. Namun andaikan tidak, maka tidak masalah, dia dari tanggal 8 dia ke Arafah, dan dia bisa memulai ihramnya sama dari tanggal 8 ini, atau nanti dari tanggal 9, paling telat dia mulai ihramnya dari tanggal 9. Dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, dan berlaku larangan-larangan ihram, dan dia memakai tentunya pakaian ihram. Makanya oleh karena itu hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat mulia. Oleh karenanya, sebagaimana kami sebutkan mengenai keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah, kenapa hari-hari tersebut menjadi hari-hari istimewa? Para ulama sebutkan karena hari-hari tersebut mereka mengistilahkan tajma' ru'usul ibadati fil Islam. Dia mengumpulkan pokok-pokok ibadah dalam Islam. Hari-hari ini tanggal 1 sampai 10 itu hari-hari yang mengumpulkan pokok-pokok ibadah dalam Islam yang tidak ada di hari-hari lain. Pokok ibadah dalam Islam adalah rukun Islam. Yang pertama, mentauhidkan Allah dan menjadikan Nabi SAW sebagai tuntunannya, sebagai qudwah dalam melaksanakan kehidupan dunia dan juga ibadah, ya, melaksanakan syariat. Maka di hari-hari ini dipertegas dengan memperbanyak takbir, tasbih, tahlil, tahmid, dan juga sholawat kepada Nabi SAW, sebagaimana juga bisa dilakukan di hari-hari lain. Jemaah haji dia sudah memulai dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Juga disunahkan di hari-hari ini kita memperbanyak tadi takbiran, takbir mutlak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dia memperbanyak takbir tersebut. Ini adalah salah satu bentuk ibadah mengagungkan Allah, yaitu sama dengan kalimat syahadat. Yang kedua, di hari-hari ini juga kita melakukan pokok ibadah lainnya, yaitu ibadah yang berhubungan dengan tubuh kita, yaitu sholat, sebagaimana juga bisa dilakukan di hari-hari lain. Yang ketiga, kita melaksanakan pokok agama berikutnya, yaitu zakat, atau yang berhubungan dengan harta. Seseorang bila zakatnya jatuh haulnya bulan ini, maka disegerakan di awal-awal bulan. Dan dia juga disunahkan kita bersedekah harta di hari-hari ini, yang nilainya lebih besar dibandingkan hari-hari lain sepanjang setahun. Yang keempat, dia berpuasa. Dan ininya berpuasa tentunya antara lain tanggal 1 sampai 9 disunahkan memperbanyak, bahkan boleh semuanya. Dan utamanya khususnya besok, ya, yang memiliki keutamaan. Dan ini juga bisa dilakukan di hari-hari lain seperti di Ramadan. Namun ada satu ibadah, pokok ibadah yang tidak bisa dilakukan di hari-hari lain, yaitu haji. Hari-hari ini haji hanya bisa dilakukan di hari-hari ini. Oleh karena itu, itulah yang kata para ulama, kenapa 1 sampai 10 Dzulhijjah itu bahkan lebih utama dibandingkan 10 hari di Ramadan, karena ada ibadah yang sangat agung, yaitu haji tadi. Dan juga ada Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Oleh karena itu pada pagi ini
kita sedikit keluar dari pembahasan fikih muyassar, kita akan membahas mengenai keutamaan dan keagungan hari-hari Id dalam yang akan kita hadapi besok dan juga lusa, yaitu Yaumu Arafah, hari Arafah, dan Yaumun Nahar, hari An-Nahr, yaitu tanggal 10, yang juga disebut Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar. Hari esok, hari Arafah, adalah yang para ulama katakan min ayyamillahi ta'ala, yaitu hari-hari yang disebut sebagai hari-hari Allah, karena terdapat sejumlah keutamaan fadilah ya, dan juga kemuliaan. Yang pertama, di antara kemuliaan tersebut disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW katakan, afdalul ayyami yaumu Arafah, sebaik-baiknya hari, maksudnya dalam setahun, itu hari Arafah. Hari yang paling afdal itu hari Arafah sepanjang setahun ya. Wara Ibnu Hibban fi hadis Jabir, ya, disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir dari Ibnu Hibban, disebutkan ma min yaumin afdal indallahi min yaumi Arafah, tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah selain hari Arafah. Yanzilullahu ta'ala ila as-sama'i dunya, Allah Subhanahu wa ta'ala turun sesuai dengan yang layak, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya ke langit dunia. Fayubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama, ahli as-sama, kemudian membanggakan para penduduk bumi, khususnya maksudnya yang berhaji, di hadapan ahli as-sama, di hadapan penduduk langit, maksudnya malaikat. Allah membanggakan jemaah haji ya di hadapan para malaikat ya. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat hadis yang lain, innallaha yubahi bi ahli arafati malaikatah, Allah membanggakan bagi para orang-orang yang berada di Arafah di hadapan malaikatnya. Kemudian Allah berfirman, ya malaikati, wahai malaikatku, unzuru ila ibadi, lihatlah oleh kalian kepada hamba-hambaku, qad atauni syu'ban ghubra dahin, mereka datang kepadaku dengan rambut yang acak-acakan penuh debu ya, artinya susah payah untuk datang ke padang Arafah tersebut, dan itu membuat Allah bangga, membanggakan di hadapan para malaikat. Hari Arafah juga keutamaan yang kedua disebutkan annahu yaumu ikmalid din wa itmami ni'matih, wa itmamu ni'mah. Hari Arafah ini adalah hari penyempurnaan agama kita dan juga hari penyempurnaan kenikmatan, sebagaimana diriwayatkan hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Dikatakan, atau seorang Yahudi dia berkata ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Yahudi ini berkata, innakum taqra'una ayatan law nazalat fina, sesungguhnya kalian ini membaca ayat yang andaikan ayat tersebut diturunkan kepada kami ma'syaral yahud, diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, attakhadnaha 'idan, kami akan menjadikan hari diturunkan ayat tersebut sebagai Id, sebagai hari perayaan. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, inni la'alamu haitsu unzilat, sesungguhnya aku mengetahui ya di mana ayat itu diturunkan. Wa aina, kapan ayat tersebut diturunkan, wa aina unzilat, dan di mana diturunkannya. Dan aku mengetahui kapan Nabi SAW berada ketika ayat tersebut diturunkan. Ya. Nazalat yaum Arafah, inna wallahi bi Arafah.
kami tahu ayat yang kau maksudkan itu diturunkan di hari Arafah, dan kami waktu itu berada di Arafah. Kemudian ditanyakan apakah ayat yang dimaksud adalah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-Maidah ayat 3, salah satu ayatnya berbunyi, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku paripurnakan bagi kalian kenikmatanku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho menjadikan Islam sebagai agama kalian. Ini adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Jadi ayat ini diturunkan di tahun Haji Wada, ketika Nabi SAW beberapa bulan sebelum meninggal. Haji Wada beberapa bulan sebelum meninggal. Ya, ayat ini diturunkan, hari ini telah aku sempurnakan ya bagi kalian agama kalian, dan telah aku paripurnakan kenikmatan bagi kalian, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Ini ayat ini begitu agung karena berisi pernyataan Allah bahwasanya agama saat itu sudah disempurnakan. Ya. Sehingga kata Yahudi, andaikan ayat itu diturunkan kepada kami, kami akan jadikan perayaan. Karena itu semacam apa kata orang ya, akademisi, kata orang barat, closing state ya, pernyataan penutup ya, bahwa hari ini telah disempurnakan agama yang telah dibawa oleh Nabi SAW, itu disempurnakan. Makanya sebagian sahabat yang tahu akan makna ayat ini, mereka menangis. Kenapa? Artinya ini sudah saatnya dekat ajal Nabi SAW. Karena kalau agama sudah disempurnakan, artinya sudah selesai tugas kenabian beliau. Maka sudah saatnya beliau sudah dekat dengan ajalnya. Dan memang betul, beberapa bulan kemudian ya, tanggal 12 Rabiul Awal, beliau kemudian wafat ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dan juga disebutkan kenapa hari itu disempurnakan agama, karena kaum muslimin saat itu juga berhaji. Sebelumnya mereka tidak bisa berhaji. Haji Wada itu dilakukan di tahun ke-10 Hijriah. Sedangkan jemaah haji kaum muslimin pertama itu tahun 9 Hijriah. Yaitu yang pertama diutus oleh Nabi SAW menjadi Amirul Hajj. Beliau tidak haji waktu pertama kali kaum muslimin bisa haji. Sebelumnya kan tidak bisa, karena masih dikuasai orang-orang musyrik. Baru tahun 9 yang pertama beliau yang berhaji adalah bukan beliau, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau yang menjadi Amirul Hajj. Kemudian menyusul Ali bin Abi Thalib, yang dia menyampaikan ketika di sana, ketika berhaji, dia menyampaikan bahwa mulai tahun ini orang-orang musyrik tidak boleh lagi ikut berhaji. Tahun-tahun sebelumnya ikut berhaji mereka, atau mereka yang menguasai haji justru ya. Dan mereka hajinya tentunya menyimpang. Ketika di Ka'bah mereka tawaf dalam keadaan telanjang ya. Kalau perempuan memakai pakaian dalam, dan biasanya mereka tawafnya malam. Tapi kalau laki-laki itu bisa telanjang bulat kalau dia bukan orang Quraisy atau tidak punya kenalan orang Quraisy atau tidak diistimewakan oleh orang Quraisy, maka dia tawaf dalam keadaan telanjang. Ya. Maka semenjak tahun 9 Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengumumkan bahwa mulai tahun itu tidak boleh lagi ada orang musyrik yang ikut berhaji, harus steril. Nah, itulah hikmahnya kemudian kenapa Nabi SAW baru tahun ke-10 beliau berhaji, sekaligus haji perpisahan. Wada artinya perpisahan ya, wada artinya perpisahan. Kata para ulama, kenapa beliau baru tahun 10? Karena ketika Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa mulai tahun ini tidak boleh ada lagi orang musyrik ikut berhaji, maka tahun 10 steril, sama sekali tidak ada orang musyrik yang ikut berhaji ya. Maka Nabi SAW datang
ke Mina, ke Arafah sudah dalam keadaan steril. Maka itulah antara lain penyempurnaan agama. Ya, sebelumnya agama ini belum sempurna karena ya, rukun yang kelima belum bisa dilaksanakan. Tahun 9 mulai dilaksanakan, tahun 10 disempurnakan karena tidak ada lagi ada orang musyrik, ya. Artinya disempurnakan rukun Islam yang seluruhnya, termasuk yang kelima di sini. Dan disebutkan li'anna Allah a'adda al-hajj 'ala qawaidi Ibrahim alaihi salam wa nafi syirki wa ahlihi falam yakhtalitul muslimin fi dzalika mawqif minhum ahadun. Dan sehingga pada haji tersebut orang-orang musyrik tidak bercampur dengan kaum muslimin. Ini termasuk kenikmatan. Kemudian yang ketiga, Yaum Arafah, hari Arafah juga adalah innahu yaumu id. Dia adalah termasuk salah satu hari id, hari perayaan. Dari sahabat Abi Umamah bahwa Nabi SAW bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud, Yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamit tashrik iduna ahlil Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah tanggal 9, wa yaumun nahr tanggal 10 Zulhijjah, wa ayyamut tasyrik dan hari-hari tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah adalah iduna, hari id kita ahli Islam. Hiya ayyamu, dan dia adalah hari-hari aklin wa syurbin, hari-hari makan dan minum, hari-hari makan dan minum. Jadi hari id itu ternyata bukan hanya Idul Adha dan Idul Fitri, tapi Nabi SAW mengistilahkan juga hari Arafah adalah Yaumu Id, hari perayaan kita, hari agungnya kita, kaum muslimin. Yang keempat tentunya yang semoga Allah memberikan kita kemudahan esok hari, an-nasyamahu yukaffiru sanatain, bahwasanya puasanya di hari tersebut menghapuskan dosa 2 tahun. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, ahtasibu ila Allah, aku berharap kepada Allah, an yukaffira sannati allati qablah, dia menghapuskan dosa setahun sebelumnya, wa sannatu allati ba'dah, dan juga menghapuskan dosa setahun setelahnya. 2 tahun yang dihapuskan. Walaupun yang dimaksud di sini adalah dosa kecil yang tidak boleh kita remehkan juga. Yang kelima, annahu yaumu maghfirati dzunub wal itqi minan nar. Hari Arafah juga adalah hari pengampunan dosa-dosa dan pembebasan dari api neraka. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW pernah bersabda, ma min yaumin, tidak ada hari dalam setahun, aktsara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar, tidak ada hari dalam satu tahun yang pada hari tersebut Allah lebih banyak bebaskan seorang hamba dari api neraka, ya, min yaumi Arafah, dibandingkan hari Arafah. Wa innahu layadnu, dan sesungguhnya Allah pada saat itu benar-benar mendekat. Kemana? Ke padang Arafah. Ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya tanpa perlu kita bayangkan. Tapi Allah mendekat ke padang Arafah pada hari tersebut. Tsumma yubahi bihimul malaikah, kemudian membanggakan di antara para malaikatnya, ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Ya. Dalam hadisnya lain disebutkan, Ishadu, saksikanlah oleh kalian wahai malaikatku, inni ghafartu lahum dzunubahum, aku mengampuni dosa-dosa mereka semuanya, walaupun seperti tetes hujan yang jatuh dari langit ataupun seperti pasir yang menggunung dalam sebuah padang pasir. Nah, ini subhanallah, ya, keagungan hari Arafah. Jadi Ramadan ada hari-hari pembebasan neraka, dari neraka. Pembebasan orang-orang yang statusnya harusnya jadi ahli neraka tapi dibebaskan. Tapi itu tidak sebanyak di hari Arafah.
Lalu amal apa saja yang disyariatkan? Al-amalul masyru'ah fi, ya, amal-amal yang disyariatkan di hari tersebut. Di antaranya yang telah disunahkan oleh Nabi SAW. Yang pertama tentunya siap berpuasa, ya. Berpuasa tentunya jatuh pas hari Kamis, hari yang memang kita juga sebagian kaum muslimin melaksanakan puasa Senin Kamis, ya. Maka hari yang utama, ya. Dan ini khususnya untuk yang tidak berhaji, ya. Adapun yang berhaji maka dia tidak diperintahkan untuk berpuasa. Alasannya apa? Kata para ulama, supaya dia kuat untuk melaksanakan ibadah utama di Arafah. Apa ibadah utama di Arafah? Jelas wukuf, ya, berdiri di Arafah. Tapi maksudnya wukuf di sini adalah yakni iktsarud doa, memperbanyak doa, memperbanyak doa. Saking pentingnya urusan doa ini, sampai jemaah haji itu tidak diperintahkan berpuasa. Sampai jemaah haji itu menjamak dan mengqashar sholatnya, zuhur dan asar dijamak, ya, takdim didahulukan di waktu zuhur. Para ulama katakan kenapa demikian? Supaya mereka lebih banyak memperbanyak doa, lebih konsentrasi dan memperbanyak doa. Ya, itu hari doa-doa yang dikabulkan. Ya. Maka itu hanya bagi mereka yang tidak berpuasa. Bagi mereka yang tidak berhaji. Berpuasa ini bagi mereka yang tidak berhaji. Dan puasa ini diperbolehkan juga andaikan ternyata cuma menyendiri di hari Sabtu atau menyendiri di hari Jumat. Kita ketahui bahwa termasuk makruh seseorang itu berpuasa sunnah di hari Jumat atau Sabtu menyendiri, kecuali dia menggabungkan dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Itu makruh kalau cuma sendiri. Ya, kalau puasa sunnah. Kalau puasa qadha karena dia termasuk puasa wajib maka tidak masalah. Tapi kalau hari Arafah, puasa-puasa yang khusus seperti ini, hari Arafah, hari Asyura, walaupun seseorang hanya berpuasa satu hari dan di hari yang tadi dimakruhkan Jumat atau Sabtu atau Ahad, maka insya Allah tidak masalah, tidak masalah. Yang kedua adalah al-iktsaru minadz-dzikri wad du'a, memperbanyak doa dan zikir di hari tersebut, ya. Dalam hadis riwayat Ashabus Sunan, ya, Ashabus Sunan ini maksudnya disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, ya, dan para ahli hadis lainnya. Nabi SAW bersabda, khairu du'a'u yaumil arafah, kata beliau, ya. Mohon maaf. Sebaik-baiknya doa yang dipanjatkan itu doa pada hari Arafah. Sebaik-baiknya doa yang dipanjatkan itu adalah doa pada hari Arafah. Khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baiknya yang diucapkan aku pada hari tersebut maksudnya, dan juga nabi-nabi sebelumku. Artinya para nabi-nabi sebelum Nabi SAW itu juga berdoa di hari tersebut. Di hari 9 Zulhijjah tersebut. Adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini bayangkan jadi keutamaannya. Nabi SAW bilang doa yang terbaik yang dipanjatkan itu di hari Arafah. Dan juga di hari tersebut sebaik-baiknya yang dibaca olehku. Siapa aku ini? Nabi yang paling mulia, manusia paling afdol, manusia yang paling tinggi kedudukannya di muka bumi. Dan juga nabi-nabi sebelumku, orang-orang yang juga sama memiliki kedudukan tinggi. Pada hari tersebut adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para ulama juga menyatakan bagi mereka yang tidak berhaji juga disunnahkan, disukai memperbanyak zikir tersebut. Jadi besok Pak, ibu-ibu perbanyak zikir barusan. Zikir apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak zikir tersebut, ya. Dan juga memperbanyak doa. Sebagian ulama mengatakan termasuk bagi mereka yang tidak berhaji, maka juga diperintahkan kita memperbanyak doa tanggal 9 Dzulhijjah. Besok kita memperbanyak doa kita juga, ya. Terutama lepas dari waktu asar. Walaupun waktu kita berbeda dengan mereka maka tidak masalah. Lepas berdoa waktu pada asar kita memperbanyak doa kita. Yang ketiga, di antara amal ibadah yang lain yang disunahkan di hari-hari tersebut atau di tanggal 9 adalah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, kita memperbanyak takbir, ya. Dan juga tadi ya memperbanyak doa, ya. Bahkan disebutkan doa itu apalagi khususnya bagi mereka yang ada di Arafah itu selain mustajab bagi dirinya sendiri, kalau dia berdoa untuk dirinya sendiri itu mustajab, juga kalau dia berdoa untuk selain dia. Misalnya ketika di Arafah jemaah haji ini berdoa, ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan dalam hidupku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Maka doa yang dia panjatkan untuk orang lain pun itu mustajab. Sebagaimana disebutkan dalam sejumlah riwayat yang sahih, ya. Itu pun mustajab. Dan juga disebutkan di antara doa yang Nabi SAW panjatkan di hari Arafah, bahkan selain zikir tadi yang kami sebutkan, juga doa. Beliau mendoakan dalam hari Arafah doa sebagai berikut. Allahumma lakal hamdu kalladhi nakul wa khairan mimman nakul. Ya Allah, bagimu segala puji, ya, sebagaimana yang kami ucapkan dan sebaik-baiknya yang kami ucapkan. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamat. Ya Allah, bagimu salatku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku. Wa ilaika ma'abi, dan kepada Engkaulah aku tempat kembaliku. Ya, walaka rabbi turathi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur. Kemudian seseorang berdoa meminta perlindungan dari azab kubur. Ya. Dan juga wiswasati sadr. Ya, was-was dalam dada dia. Ya, ini di antara doa-doa yang kemudian juga dianjurkan. Kemudian juga itulah di antara amal-amal yang bisa kita lakukan. Jadi kita besok selain berusaha berpuasa, kita memperbanyak takbir, doa dan zikir. Zikirnya antara lain tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang kita tambahkan keutamaan Yaumun Nahar, hari Nahar. Kata nahara itu adalah bentuk penyembelihan untuk unta, disebut Yaumun Nahar. Yaitu apa? Ditusuk dengan tombak atau disabet oleh pedang. Jadi kalau unta itu caranya bukan disembelih sebagaimana kita sembelih sapi atau domba, tapi dia ditusuk sama tombak atau ditusuk sama pisau atau pedang, ya, yaitu pangkal lehernya unta. Nanti akan keluar seperti, ya, keluar darahnya banyak sekali, ya, seperti tumpah betul-betul, ya. Itu disebutnya naharo. Dan hari tersebut, dan kita sering baca ayat yang berhubungan dengan kata tersebut, fasholli rabbika wanhar. Wanhar itu maksudnya itu ditusuk atau dilubangi ujung pangkal lehernya. Dan disebutkan bahwa Nabi SAW ketika masuk kota Madinah, dahulu orang-orang di kota Madinah mereka memiliki 2 hari perayaan sepanjang tahun.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, Innallaha qad abdalakum yawmaini khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kalian 2 hari yang lebih baik dari perayaan jahiliyah kalian, yaitu Yaumul Fitr, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Sehingga hari Id itu secara umum ada 3. Yang pertama mingguan, yang kedua dan ketiga adalah tahunan. Sama tadi juga disebut hari Arafah pun, dan hari-hari tasyrik adalah bagian dari hari Id. Ya. Kemudian juga ya, berbicara mengenai Id tadi ada Idul Fitri dan Idul Adha. Mana yang paling agung di antara keduanya? Mana yang paling agung, Pak? Yang paling mulia, Idul Fitri atau Idul Adha? Kalau kita paling ramainya apa? Idul Fitri. Kalau orang Indonesia mengagungkannya Idul Fitri ya. Sebenarnya betul, yang paling agung itu Idul Adha. Idul Nahri wa huwa yaumul 'ashir min syahri Dzulhijjah wa huwa akbarul 'idaini wa afdaluhuma. Id Nahr atau Idul Adha adalah hari ke-10 dari bulan Zulhijjah, dan dia adalah hari Id yang paling agung dan yang paling afdal. Ya. Kenapa? Karena mutarattab, karena di dalam hari-hari tersebut terdapat ikmalul hajj, kesempurnaan haji. Ya. Dan kalau seorang muslim menyempurnakan haji mereka, maka tadi disebut diampuni dosa-dosanya. Ya. Dan ini disebutkan dalam sejumlah hadis, ya. Dan disebutkan yaum khairul ayyami indallahi yaumun nahar, sebaik-baiknya hari itu adalah hari nahar. Juga Nabi SAW menyebutkan sendiri, inna a'zamal ayyami indallahi yaumun nahr. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah yaumun nahr, hari penyembelihan, itu tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya para ulama berbeda pendapat, mana yang paling utama dalam satu tahun itu, hari yang paling utama. Apakah hari Arafah atau hari tanggal 10? Kenapa hari Arafah? Karena tadi disebutkan ada hadisnya. Sebaik-baiknya hari adalah hari Arafah. Tapi di sisi lain ada hadisnya bahwa hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari 10, Yaumun Nahr. Para ulama memahami dua-duanya ini adalah hari yang paling afdol. Tapi kalau yang paling afdol, yang lebih afdol di antara keduanya, maka itu adalah hari 10, hari Idul Adha. Ya. Kenapa? Karena di hari tersebut disebut juga Yaumu Hajjil Akbar, hari haji akbar. Orang Indonesia dan orang Arab yang awam, mereka memahami kalau ada orang haji terus dia wukuf di Arafah, yang dia merupakan puncaknya haji, kita ketahui itu bertepatan dengan hari Jumat, maka itu disebut sebagai haji akbar. Tapi ini anggapan orang awam, kata para ahli ilmu. Adapun di antara ahli ilmu, mereka menyatakan sebenarnya yang disebut Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar, itu adalah tanggal 10. Ya. Sebagaimana perkataan Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Disebutkan kata Abdullah bin Umar, waqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumun nahri bainal jamarati fil hajjati allati hajja. Nabi SAW itu berdiri ya di antara jamarat, di antara lubang-lubang untuk lempar jumroh. Ya, istilahnya itu jamarat tempat tersebut ya. Pada hari 10, pada tanggal 10 Zulhijjah, pada hari Idul Adha, Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Ketika beliau berhaji, yaitu di tahun ke-10 Zulhijjah, 10 Hijriyah. Beliau berdiri di antara sumur-sumur jumroh. Ya. Kemudian beliau bersabda, hadza yaumul hajjil akbar. Ini adalah hari haji
Akbar. Jadi Yaumul Haji Akbar itu berulang setiap tahun, yaitu tanggal 10, bukan artinya kalau Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Memang Arafah bertepatan dengan hari Jumat ini terdapat keagungan, karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari, ya, utama-utamanya hari dalam satu pekan adalah hari Jumat. Tapi kalau disebut Yaumul Haji Akbar itu maksudnya tanggal 10. Jadi artinya setiap tahun jemaah haji itu mendapatkan hari Haji Akbar tersebut. Dan itu adalah hari tanggal 10. Dan karena disebutnya Yaumul Haji Akbar, maka ini terdapat keagungan di hari tersebut. Wa dzalika li'anna al-mu'dhama a'malil haji takunu fi hadzal yaum. Dinamakan Haji Akbar hari tersebut karena kebanyakan amal-amalan haji itu dilakukan di hari tersebut, ya. Yaitu apa saja? Pertama, bagi mereka yang berhaji tentunya dimulai dari tanggal 10 malamnya. Karena kita ingat kalau dalam Islam penanggalan itu bukan dimulai pukul 00, ya, pukul 00, bukan. Tapi dimulai dari apa? Pada maghrib. Dimulai dari pada maghrib. Maka pada maghrib, tanggal setelah seseorang di Arafah, matahari tenggelam, dia pergi ke Musdalifah. Untuk apa? Mabit. Dan ini termasuk wajib, kecuali bagi mereka yang memiliki uzur. Menurut jumhur ulama. Ya, kalau menurut Abu Hanifah, dia bukan wajib. Wajibnya justru dia pada subuh. Ya. Nah, makanya sekarang ada program jemaah haji Indonesia itu murur namanya. Murur itu lewat saja. Di sini Kemendak mengambil pendapatnya Abu Hanifah yang mengatakan itu bukan wajib. Ini khususnya bagi jemaah haji yang sudah tua, yang sudah sepuh ataupun wanita, itu cuma lewat saja murur, ya. Dan itu menurut mazhab Abu Hanifah memang sah, ya. Artinya itu hari yang sangat agung, disebut malam itu adalah malam yang agung, disebut Yaumul Jama', hari pertemuan. Di situ manusia bertemu untuk menginap mabit di Musdalifah, tidur semalaman, ya, atau setidaknya sampai lepas tengah malam. Bagi mereka yang ada udzur, cuman sebentar lewat dan dia bisa di Mina. Ya, kalau kata Imam Malik minimal sholat dulu maghrib dan isya di sana, baru kemudian ke Mina. Bagi mereka yang ada udzur, ya. Maka itu sudah hari yang sangat agung. Setelah itu apa? Setelah itu mereka ba'da sholat subuh, mereka diperintahkan, disyariatkan untuk berdoa sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Dan ini tentunya waktu yang utama untuk berdoa. Matahari mulai menguning, jemaah haji diperintahkan berjalan. Menuju mana? Jamarot, untuk melemparkan jumroh Aqobah. 1 kali atau 1 titik dengan 7 kali lemparan. Setelah itu apa? Setelah dia lempar di tanggal 10 tersebut, dia berjalan dari Musdalifah menuju Mina untuk lempar jumroh. Setelah dia lempar jumroh, dia kemudian diperintahkan menyembelih hadyu, terutama bagi haji tamattu dan haji kirot. Dia menyembelih hadyu, hewan sembelihan. Setelah itu apa? Bahkan Nabi SAW waktu zaman beliau menyembelih 100 ekor unta, 63 unta dengan tangannya beliau sendiri. Ya, subhanallah. Kemudian setelah itu apa? Seseorang diperintahkan untuk memotong rambutnya. Untuk jemaah haji laki-laki dan perempuan. Laki-laki disunahkan dibotak atau minimal dia dipotong pendek secara merata. Tapi yang paling afdal tentunya dibotakkan habis. Adapun perempuan dipotong ujungnya sepanjang, ya, ujung rambutnya dikumpulkan, ya, rambutnya dikumpulkan lalu dipotong ujungnya kira-kira sepanjang ruas jari, ya. Dan itu tidak harus di sana, dicari tempat yang aman, ya. Ataupun nanti di hotel itu tidak masalah. Kemudian apa? Kalau dia bisa, dia melakukan tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Dia berjalan ke Masjidil Haram. Dan itu jaraknya jauh, ya. Arafah itu kalau Musdalifah lebih dekat, ya. Kalau Arafah itu 22 kilo dari kota Mekah, ya.
Kalau Musdalifah itu lebih dekat dari Mina, dia kemudian ke Masjidil Haram, kemudian dia berjalan dan dia melakukan tawaf ifadah dan kemudian dia melakukan sa'i, ya. Setelah itu ya dia disunahkan kembali ke Mina sebelum matahari tenggelam. Nah, itu karena amalan haji itu numpuk di hari tersebut, maka hari tersebut disebut sebagai Yaum Hajjil Akbar, Yaum Haji Akbar. Dan tentunya tanggal 10 adalah hari Id kita kaum muslimin secara umum. Oleh karena itulah kenapa menurut para ahli ilmu dalam satu tahun yang paling utama hari itu adalah hari tanggal 10. Kita diperintahkan mengagungkan hari itu lebih besar bahkan dibandingkan hari Idul Fitri. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Apabila ada diskusi ataupun pertanyaan kami persilahkan. Ya, silakan. Bagaimana apabila wanita haid pada tanggal 9? Haid tanggal 9. Buat siapa nih, jemaah haji? Nggak masalah. Berdoa saja. Nggak masalah. Itu tidak diperintah, tidak diwajibkan harus dalam keadaan suci. Maka kalau tanggal 9 seorang wanita datang bulan, maka tidak masalah, dia berdoa terus. Tanggal 10 yang dia bisa lakukan semuanya, lempar jumroh, potong rambut, memotong hewan, walaupun diwakilkan memotong hewan ini ya. Yang dia tidak bisa lakukan apa? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu bisa dimundurkan. Kalau dia tidak bisa hari itu, bisa nanti sebelum, bahkan waktunya panjang tawaf ifadah itu. Sampai dia mau pulang digabungkan dengan tawaf wada, menurut jumhur mayoritas ulama itu diperbolehkan. Nunggu sampai dia bersih, ya. Jadi tidak masalah, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana dengan kedudukan puasa Tarawih? Ya. Puasa Tarwiyah, puasa tanggal 8 memang disebutkan ada sejumlah keutamanya, namun para ulama hadis mengatakan hadisnya dhaif. Tapi kalau kita berpuasa di hari ini termasuk juga kebaikan, karena dia rangkaian dari ibadah di tanggal 1 sampai tanggal 10, khususnya untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai 9. Maka dia bisa berdasarkan keumuman hadis tersebut bahwa amal soleh di hari-hari ini lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari lain. Tapi kalau bicara keutamaan khusus, puasa Tarwiyah itu hadisnya memang bermasalah menurut pandangan sejumlah ahli hadis, ya. Hadisnya dhaif. Tapi ya tadi kita tetap bisa melaksanakan puasa ini berdasarkan keumuman hadisnya. Seperti itu Pak, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Baik, silakan Bu. Bagaimana hukum umroh berulang-ulang dalam satu kali safar? Ya, di sini sebenarnya ada dua pandangan yang berlebihan sebenarnya. Yang pertama adalah yang memperbolehkan, namun dia melakukannya secara berlebihan. Benar-benar setiap hari atau pagi umroh, sorenya juga umroh. Di sisi lain juga ada pandangan yang mutlak melarang, dan bahkan ini mengatakan bid'ah. Namun sebenarnya perkaranya itu tidak sedemikian. Ya. Antara lain ulama-ulama di tanah suci seperti Mufti Saudi Arabia terdahulu Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan seseorang yang sekali safar, kemudian dia pergi ke tanah halal, dia kemudian umroh lagi, khususnya kalau dia umrohnya untuk badal, maka insya Allah beliau jawab la haraj, tidak masalah. Bahkan Syekh Al-Utsaimin, ya saya mengutip pernyataan para ulama saja. Syekh Al-Utsaimin ini salah seorang ulama besar, sekarang sering mengisi di kota Madinah dan juga kota Riyadh, ya, ulama besar di tanah suci. Syekh Al-Utsaimin beliau mengatakan tidak bisa dikatakan hal tersebut bid'ah. Kenapa? Karena
ada sejumlah sahabat dan juga tabi'in yang melakukannya. Kalau dibilang mana yang lebih afdol, apakah umroh berulang atau tawaf? Sebagian ulama mengatakan tawaf lebih afdol, cukup sekali saja. Tapi kalau dia mungkin untuk badal umroh ayahnya, ibunya, apalagi bisa jadi seseorang umrohnya itu memang once in a lifetime, kata istilah orang ini kan, cuman sekali seumur hidup. Bisa jadi dalam satu keluarga itu cuman dia yang umroh ya, dan banyak ya di masyarakat kita. Cuman dia saja yang umroh dan itu pun dia sekali-sekalinya seumur hidup. Ya. Maka itu kesempatan langka. Maka orang sedemikian ya tidak masalah. Dia mengulang umrohnya khususnya kalau dia untuk membadal. Kalau sebenarnya untuk dia sendiri cukup sekali saja. Tapi kalau dia untuk membadal maka insya Allah tidak masalah seperti itu. Yaitu sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin dan juga Syekh Abdul Aziz bin Bas. Ya Allahu a'lam bishawab. Ya. Kalau membadalkan haji bisa ya, membadalkan itu kalau hajinya laki-laki harus dibadalkan oleh laki-laki. Tidak ada syarat badal haji itu satu jenis kelamin atau masih memiliki hubungan darah. Tidak ada syarat. Jadi kalau misalnya ibu ingin membadalkan ibu saya dulu sebenarnya memiliki kelapangan harta, ya, atau ketika meninggal itu meninggalkan sejumlah uang yang sebenarnya cukup untuk berhaji, tapi ibu saya belum haji. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, maka wajib dia hajikan orang tuanya tersebut membadalkan. Dan tidak harus anaknya. Dia bisa cari misalnya orang yang amanah di kota Mekah, cari orang yang di sana menuntut ilmu, ustadz atau ya penuntut ilmu di sana, di Madinah atau di Mekah. Lalu ya bisa buat perjanjian sama dia, nanti biasanya memberikan mukafaah. Mukafaahnya itu antara sekitar 20 sampai 30 jutaan. Biasanya seperti itu. Ya, dan lebih murah kan dibanding haji biasa dan tidak harus ngantri karena mereka sudah ada di sana. Selama mereka memiliki tasrih, memiliki izin untuk berhaji, maka mereka bisa berhaji atas nama orang tua kita. Ya, tanpa mereka memiliki hubungan persaudaraan dengan kita atau mereka satu jenis kelamin dengan ibu. Ya, dengan ibu kita. Beda kelamin nih, nggak masalah. Ya, seperti itu, Bu. Tidak disyaratkan harus satu jenis kelamin. Jadi Ustaz, kalau yang dibadalkan harus memang misal orang tuanya memang waktu itu bisa udah kerja ingin berhaji, nah itu kan tugasnya membadalkan ya. Tapi kalau misal ada kebiasaan tapi sebenarnya itu belum ada ucapan ingin berhaji, Ya. jadi kita menghajikan. Kalau kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mau waktu hidupnya dia berniat untuk berhaji atau tidak, tetap dibadalkan. Karena itu hutang kepada Allah. Ya. Jadi walaupun mungkin kita berpikir si bapaknya sebenarnya punya uang, cuman dulu mungkin jauh dari agama, sholat mah sholat, tapi dia nggak pernah ngomong pingin haji, daftar, padahal kalau tanahnya dijual ini bisa berhaji. Nah dalam keadaan demikian juga itu karena dia sudah memiliki kemampuan, maka menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tetap dia harus dihajikan. Bahkan hajinya itu diambil dari hartanya dia. Sebelum apa? Sebelum bagi waris. Jadi kalau tarikah ini peninggalan dari harta dari seseorang yang meninggal, disebutnya tarikah. Semuanya, ada tanah, ada mobil, ada rumah, itu diinventaris semuanya, tarikah. Yang pertama dilakukan apa? Pertama tentunya adalah persiapan untuk dia tajhizuz mayyit, semacam kain kafan, kuburan, itu yang lebih afdal memang dari harta dia. Dari harta dia sendiri. Kemudian dipakai untuk apa lagi? Ini urutannya. Urutannya adalah dia membayar hutang. Hutang adami dan hutang, kata para ulama, pertama hutang adami yang berhubungan dengan manusia. Dan juga hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah contohnya apa? Biasanya dia sudah jatuh zakat, kewajiban zakat, namun dia belum membayar, maka diambil dari hartanya. Termasuk apa? Haji tadi. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu hutang kepada Allah, maka dihajikan. Setelah itu apa? Setelah itu baru ada wasiat mungkin, ya wasiat. Baru setelah itu apa? Bagi
waris. Jadi kalau uang untuk berhaji bagi orang tua, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu sebelum dibagi waris itu diambil dulu. Ya, dan banyak orang kita nggak tahu ya. Padahal katanya orang Indonesia banyak Syafi'iyah, tapi banyak tidak tahu. Ya. Dihabisin aja namanya warisan dari orang tua, bagi-bagi saja. Padahal tadi kata Imam Syafi'i, kalau misalnya dia belum berhaji, ambil dulu buat berhaji, baru bagikan waris. Seperti itu, Bu ya. Ustaz, bukankah itu kan maksudnya tuh amalan orang yang meninggal itu kan udah terputus kan? Enggak. Karena dia nggak berniat haji gitu sebelumnya tidak ada niat, tapi memang ada. Nah, terus kita haji kan apakah gitu? Enggak, dia kan sebenarnya sudah punya harta. Yang disebut wajib haji itu apa? Muslim, berakal, balik, dan dia istitoah. Istitoah itu apa? Secara fisik mampu dan dia juga memiliki kelapangan harta. Karena dia memiliki kelapangan harta, sebenarnya sudah jatuh dia dalam kewajiban. Ini sama seperti orang sudah jatuh zakatnya, tapi dia tunda-tunda. Harusnya dia berhaji. Tapi kan banyak di kita alasannya macam-macam. Saya belum siap, saya belum dipanggil, nanti nunggu dipanggil malaikat maut, kan gitu kan? Di kita seperti itu. Ya. Nah, jadi artinya sebenarnya dia sudah jatuh, Bu, kewajibannya. Haji itu bukan pilihan, Bu. Ini perspektif yang salah di masyarakat kita. Haji itu seolah-olah pilihan. Kalau sudah punya lapang harta, udah nanti aja lah gitu. Nanti aja. Seolah-olah pilihan. Padahal kalau sudah dia memenuhi syarat, maka dia harus segera. Ya. Kalau meninggal, padahal keadaan dia mampu, dia sudah meninggalkan kewajiban dia. Makanya kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wajib bagi ahli warisnya untuk menghajikan atas nama dia, baik dia sendiri ataupun dibadalkan oleh orang lain. Termasuk begini Pak ya, para ulama di antara yang kewajiban dibadalkan itu, kalau seseorang memiliki kelapangan harta namun tidak memiliki kemampuan fisik, dia payah, penyakitnya payah misalnya, penyakitnya kronis, sehingga tidak mungkin melakukan perjalanan ke tanah suci. Tapi kalau harta bisa dia, cuman fisiknya nggak bisa, maka pada saat itu dia wajib untuk mencari badal untuk dia, walaupun dia masih hidup, ya, membadalkan atas nama dia. Itu disebutkan para ahli ilmu, ya, seperti itu Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa beramal dengan amalan sebaik-baiknya di hari-hari ini, khususnya hari esok dan juga tanggal 10, dan semoga Allah mewafatkan kita semua di dalam agama yang lurus ini dan istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.